Perkenalkan, nama saya Firman Sugiono dari SMK Global Jati 7. Saya di sini akan mempresentasikan sistem starter mobil, komponen dan cara kerja sistem starter kendaraan. Komponen utama sistem starter, motor starter. Motor starter adalah komponen utama yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk memutar mesin kendaraan saat pertama kali dinyalakan. Solenoid. Solenoid berfungsi sebagai saklar elektromagnetik yang menghubungkan arus listrik dari baterai ke motor starter dan mendorong pinion gear untuk berkaitan dengan ring gear. Baterai atau aki. Baterai menyediakan sumber energi listrik utama yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem starter. Tegangan standar kendaraan adalah 12 volt DC. Komponen motor starter. Yang pertama, armatur. Komponen berputar dalam motor starter yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, terdiri dari inti besi berlaminasi dan lilitan kawat tembaga yang menghasilkan torsi untuk memutar mesin. Fillet coil. Kumparan medan yang menghasilkan medan magnet kuat di dalam motor starter. Fillet coil terbuat dari kawat tembaga tebal yang dililitkan pada pole core untuk menciptakan gaya elektromagnetik. Yang terakhir ada brush assembly. Rakitan sikat karbon yang berfungsi mengalirkan arus listrik dari sumber ke armatur melalui komutator. Brush memastikan kontak listrik yang stabil selama motor starter beroperasi. Komponen solenoid. Yang pertama ada pull-in coil, kumparan yang menghasilkan gaya elektromagnetik kuat untuk menarik plunger ke dalam solenoid saat starter dinyalakan, menghubungkan sirkuit daya ke motor starter. Yang kedua ada hold-in coil. Kumparan dengan resistansi lebih tinggi yang berfungsi menahan posisi plunger tetap tertarik selama mesin dalam proses charging. Bekerja bersama pull-in coil. Yang terakhir ada plunger. Batang logam yang bergerak di dalam solenoid yang didorong oleh gaya elektromagnetik untuk menggerakkan garpu penggerak dan menghubungkan kontak utama ke motor starter. Proses kerja sistem starter. Alur kerja sistem starter dari kunci kontak hingga motor berputar. Yang pertama, kunci kontak diputar. Pengemudi memutar kunci kontak ke posisi start, memberikan sinyal listrik ke sirkuit kontrol starter untuk melalui proses pengepian. Yang kedua, solenoid aktif. Solenoid menerima arus listrik dari baterai, menarik plunger untuk menghubungkan sirkuit utama dan mendorong pinion gear ke ring gear mesin. Motor yang terakhir ada motor starter berputar. Motor starter berputar dengan kecepatan tinggi, menggerakkan crankshaft mesin melalui ring gear hingga mesin menyala dan starter terlepas otomatis. Rangkaian kelistrikan komponen utama sirkuit sistem starter. Yang pertama ada baterai atau aki. Baterai menyediakan arus listrik DC sebesar 12 volt yang diperlukan untuk menggerakkan motor starter. Kapasitas baterai yang cukup saat penting agar sistem starter dapat bekerja optimal. Yang kedua, kabel dan konektor. Kabel berukuran besar menghubungkan baterai ke motor starter untuk mengalirkan arus tinggi. Konektor dan terminal harus bersih dan kencang agar tidak terjadi hambatan pada aliran listrik. Yang terakhir, saklar starter atau ignition switch. Saklar starter berfungsi sebagai memutus dan menghubungkan arus dari baterai ke relay dan motor starter saat kunci diputar ke posisi start. Arus mengalir melalui rangkaian untuk menghidupkan mesin. Yaitu ini rangkaiannya. Mekanisme penggerak. 3 komponen utama mekanisme penggerak.
pinion gear. Roda gigi kecil yang terhubung ke motor starter pinion gear. Pinion gear bergerak maju untuk berkaitan dengan ring gear saat mesin dihidupkan. Kemudian mundur setelah mesin menyala. Yang kedua, ring gear. Roda gigi besar yang terpasang pada flywheel mesin. Ring gear menerima putaran dari pinion gear untuk memutar crankshaft dan menghidupkan mesin kendaraan. Overrunning clutch. Kopling satu arah yang melindungi motor starter. Overrunning clutch mencegah putaran balik dari mesin ke motor starter setelah mesin berhasil dihidupkan. Yaitu komponennya ini. Jenis motor starter. Klasifikasi sistem starter berdasarkan mekanisme. Motor starter konvensional, tipe paling dasar dan umum digunakan, menggunakan armatur langsung terhubung ke pinion gear. Cocok untuk kendaraan dengan kapasitas mesin kecil hingga menengah. Yang kedua, motor starter reduksi, menggunakan roda gigi reduksi untuk meningkatkan torsi dan menurunkan kecepatan putar lebih ringkas dan efisien dibanding tipe konvensional. Cocok untuk mesin berkapasitas besar. Yang terakhir ada motor starter tipe planetary gear, menggunakan sistem roda gigi planet untuk mentransmisikan daya, menghasilkan torsi tinggi dengan ukuran yang kompak, tahan lama, dan efisien tinggi untuk kendaraan modern. Perawatan sistem starter. Panduan pemeliharaan rutin sistem starter. Cek yang ke-1, cek kondisi baterai. Periksa tegangan baterai secara berkala menggunakan voltmeter. Pastikan tegangan berada di angka 12,6 volt saat mesin mati dan 13,7 sampai 14,7 saat mesin hidup untuk memastikan starter bekerja optimal. Yang kedua, bersihkan terminal baterai. Korosi pada terminal baterai dapat menghambat aliran listrik ke motor starter. Bersihkan terminal secara rutin menggunakan larutan baking soda dan sikat kawat. Lalu lapisi dengan grease khusus. Yang terakhir, periksa kabel dan soket. Inspeksi seluruh kabel yang terhubung ke motor starter dan solenoid. Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas, longgar, atau terbakar. Kabel yang rusak dapat menyebabkan starter gagal berputar. Masalah umum sistem starter. Identifikasi dan diagnosis kerusakan sistem starter mobil. Starter yang pertama ada starter tidak berputar. Motor starter tidak merespon saat kunci kontak diputar. Penyebab umum aki lemah, kabel putus, atau relay starter rusak. Yang kedua, bunyi klik berulang. Terdengar bunyi klik saat starter dinyalakan, menandakan tegangan aki tidak cukup atau solenoid starter mengalami gangguan. Yang terakhir, putaran starter lemah. Mesin berputar lambat, tidak mampu menghidupkan mesin, disebabkan oleh aki drop, motor starter aus, atau koneksi longgar. Solusi masalah starter. Langkah perbaikan sistem starter mobil. Solusi 1, ganti baterai. Pastikan tegangan baterai menggunakan voltmeter. Jika tegangan di bawah 12,4, segera ganti baterai dengan yang baru sesuai spesifikasi kendaraan. Yang solusi kedua, perbaiki solenoid. Bersihkan atau ganti solenoid yang rusak. Pastikan koneksi terminal solenoid kencang dan bebas dari korosi agar arus listrik mengalir dengan baik. Solusi ketiga, cek dan ganti brush. Periksa kondisi brush silikat karbon pada motor starter. Ganti brush yang sudah aus untuk memastikan kontak listrik optimal pada komutator. Ringkasan sistem starter.
Pentingnya memahami sistem starter. Memahami sistem starter sangat penting untuk perawatan kendaraan yang optimal. Dengan pengetahuan yang tepat, pemilik kendaraan dapat mendeteksi kerusakan lebih awal dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Perawatan rutin pada komponen starter seperti motor starter, solenoid, baterai akan memperpanjang umur kendaraan dan menjamin performa terbaik setiap saat. Sekian presentasi dari saya. Apa ada yang ditanyakan? Ada. Yang tadi itu nggak ada diagramnya ya, yang apa radian ya, jadi nggak begitu jelas tuh. Yang ini, kalau yang ini mah Firman ininya. Nah ini mana tadi itu? Nah ini nih ada gambar yang ini. Sekarang motor starter ini gambarnya ini gitu. Untuk starter reduksi gambarnya ini. Mana kan di sini sebelahnya nih. Dan lain-lain. Ya, Firman ya? Ya, Pak. Nanti dilengkapin lagi ya. Ya. Terus supaya oh ini gambarnya seperti itu, jadi tahu gitu. Oh, yang ini seperti ini, yang kedua seperti ini, dan yang ketiga seperti itu gitu. Terus coba yang ini Man, yang ini dijelasin Man. Kan saat kita kontak starter aja. Gimana, Pak? Nih, saat kontak sama ini nih, ST-nya udah ke sini nih. Trek ke sini. Sok. Jadi ini tuh Sekarang gini, rangkaian starter saat kontak posisi start gitu. Sok. Kan ada lock ya, ada ACC, ada on, ada start. Jadi kalau ini posisi start, dari plus baterai mengalirkan arus plus ke relay dan relay menjadi stop kontak untuk plus menuju solenoid. Dan di solenoid menjadi switch untuk plus dinamo starter. Terus kok kapan dia bisa hidup? Dan ini juga ada clutch start switch yang fungsinya kalau injak kopling bisa dinyalakan. Ya. Kalau misalkan tanpa injak kopling, nyala nggak starternya? Kalau tanpa injak kopling nggak nyala karena ini arus dari massa ke relay. Kebalik. Arus dari baterai tidak mengalir ya ke starter kalau tanpa diinjak kopling. Iya. Itu. Ya kan tuh. Oke, cukup. Ya, closing silakan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.